Sahabat tani, unsur hara makro dibagi menjadi dua, yakni makro primer yaitu N, P, dan K yang penjelasannya sudah dibahas satu persatu pada video-video sebelumnya. Dan yang kedua adalah makro sekunder yaitu Ca atau kalsium, Mg atau magnesium, dan S yaitu sulfur. Pada video ini saya akan bahas salah satu unsur hara makro sekunder yakni kalsium, sahabat tani. Pada bagian pertama, saya akan terangkan kepada Anda penjelasan tentang unsur kalsium dan fungsinya untuk apa saja. Pada bagian kedua, saya akan terangkan penjelasan gejala tanaman kekurangan kalsium. Dan yang ketiga, saya akan bahas pupuk kalsium apa saja yang beredar di pasaran. Untuk itu, sahabat tani, tonton sampai habis ya. Kita intro dulu. Bam! Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah, rezekinya makin banyak lagi. Amin. Pupuk kalsium adalah pupuk yang mengandung unsur kalsium. Kalsium merupakan unsur golongan 2A yang termasuk dalam jenis logam alkali dan bersifat basa. Kalsium dalam unsur periodik disimbolkan dengan Ca atau kalsium yang menempati urutan 20 pada tabel tersebut. Secara garis besar, kalsium merupakan unsur esensial sekunder seperti Mg atau magnesium dan S atau sulfur ya sahabat tani, karena memang perannya yang vital dalam siklus fisiologi tanaman. Saya ingin buka sedikit tentang keterkaitan unsur kalsium ini dengan pH tanah ya sahabat tani, dan video penjelasan tentang pH tanah ini sudah dibahas pada video sebelumnya lengkap sahabat tani semuanya. Nah, ketersediaan unsur kalsium atau Ca di dalam tanah sangat berkaitan erat dan sangat sensitif dengan tingkat keasaman tanah atau pH tanah. Di mana jika pH tanah kita mempunyai pH di bawah 6,5, maka ketersediaan Ca akan rendah dan akan susah diserap oleh tanaman. Itulah kenapa bagi petani cabai, jika pH tanahnya kurang dari 6,5 akan sangat berisiko terserang virus antraknos. Rahasianya ya sahabat tani, karena unsur kalsium yang merupakan penyusun dinding sel tanaman tidak bisa terserap sehingga dinding sel tanaman mudah ditembus dan diinfeksi jamur penyebab antraknos tersebut sahabat tani. Dan penjelasan tentang antraknos tersebut insya Allah akan saya bahas pada seri hama penyakit ya sahabat tani, ketika seri pemupukan ini selesai kita bahas. Jadi sahabat tani, bantu saya ya supaya banyak petani lain tahu channel ini, lalu channel ini semakin berkembang dan makin ramai penontonnya, biar saya makin semangat lagi buatkan video pertanian buat sahabat tani semuanya. Siap bantu saya? Nah, sekarang kita akan bahas beberapa fungsi kalsium menurut referensi yang saya pelajari. Fungsi kalsium bagi tanah sahabat tani adalah untuk menaikkan pH tanah, karena kalsium merupakan golongan alkali tanah. Dan fungsi dalam pertumbuhan tanaman antara lain: pertama, mendorong pembentukan dan pertumbuhan akar lebih dini. Kemudian yang kedua, mempengaruhi pengangkutan air dan hara-hara lain. Kemudian yang ketiga, diperlukan untuk pembentukan sel-sel baru bagi tanaman, pemanjangan sel-sel, sintesis protein, dan pembelahan sel. Kemudian yang keempat, bekerja sama dengan unsur kalium atau K dalam rangka menjaga tata fungsi air dalam sel tanaman. Kemudian yang kelima, mengatur translokasi karbohidrat, kemasaman, dan permeabilitas sel. Kemudian yang keenam, mendorong produksi tanaman padi-padian dan biji-biji tanaman. Kemudian yang ketujuh, membantu menetralkan asam-asam organik yang bersifat meracuni bagi tanaman kita. Dan yang kedelapan, penting untuk pembentukan dan berfungsinya bakteri bintil akar atau rhizobia pada tanaman legum atau kacang-kacangan sahabat tani. Kemudian sahabat tani, apa kira-kira gejala jika tanaman kita kekurangan unsur hara kalsium? Gejala kekurangan kalsium atau Ca yaitu pertama, tunas dan akar tidak bisa tumbuh karena memang pembelahan selnya terganggu. Kemudian yang kedua, akar menjadi lebih pendek dan mudah rusak. Kemudian yang ketiga, kuncup tanaman muda yang baru muncul tidak akan tumbuh dan mati. Keempat, tepi daun mengalami klorosis atau perubahan warna dan menjalar ke bagian tulang, daun, serta tengah daun ya sahabat tani. Kemudian yang kelima, pembentukan dinding sel buah tidak akan sempurna pada tanaman kita. Kemudian yang keenam, pembentukan buah yang dihasilkan pecah dan memiliki kualitas yang sangat jelek.
Kemudian yang ketujuh, pada buah cabai terlihat ujung buah melengkung ke atas ya sahabat tani, tidak normal, dan ujung buah berwarna kuning. Kemudian yang kedelapan, adanya bintik dan bercak hitam pada daun tanaman. Kemudian yang kesembilan, cabai, kubis, kembang kol, paprika, tomat, seledri yang paling rentan mengalami kekurangan kalsium. Dan yang ke-10 ya sahabat tani, seperti yang sudah saya bahas tadi, antraknos pada tanaman cabai adalah salah satu akibat tanaman kekurangan unsur kalsium ini. Perlu sahabat tani semuanya catat bahwa dalam pemberian kalsium harus betul-betul memperhatikan pH tanah kita. Karena ketika pH tanahnya sudah mencapai angka 7, jika tetap kita berikan kalsium maka akan berpotensi menyebabkan tanahnya basah. Mari kita lihat lagi tabel pH tanah ya sahabat tani. Nah, ketika pH tanahnya di atas 7,0, maka unsur hara mikro seperti zinc, iron atau besi, mangan, dan boron hanya akan terserap dalam jumlah yang sedikit oleh tanaman kita ya sahabat tani. Pastinya akan berpengaruh ya sahabat tani pada tanaman kita nantinya. Nah, bisa dilihat juga di tabel ini, warna dari unsur-unsur mikro ini adalah putih ketika pH-nya di atas 7,0. Unsur hara mikro memang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tetapi ketika tersedia ya sahabat tani pasti akan maksimal. Ya ibarat kita makan nih sahabat tani, unsur hara makro itu ibarat nasi, lauk, dan sayur. Tetapi jika ada kerupuk, bawang goreng, dan sambelnya pasti akan enak ya toh? Nah, kerupuk, bawang goreng, dan sambal itulah unsur hara mikronya sebagai pelengkap makanan bagi tanaman kita. Pasti tambah enak kan? Nah, insya Allah video tentang unsur hara mikro ini akan saya bahas pada video khusus ya sahabat tani. Sekarang kita bahas dulu kira-kira pupuk kalsium apa yang beredar di pasaran beserta grade fertilizernya. Pertama adalah kapur dolomit. Pupuk dolomit atau kapur dolomit ini adalah pupuk dengan kandungan unsur hara kalsium atau CaO dan magnesium atau MgO. Pupuk dolomit berfungsi untuk menetralkan keasaman tanah dan menaikkan pH tanah. Cara penggunaan pupuk dolomit serta dosis penggunaan disesuaikan ya sahabat tani dengan pH dan kebutuhan kita. Nah, untuk perhitungan kapur dolomit sendiri sudah saya bahas full dan lengkap ya sahabat tani dalam video sebelumnya. Ini videonya. Bam. Dan yang kedua adalah black calcium. Menurut labelnya sahabat tani, black calcium memiliki komposisi CaO sebesar 53%, Ca humat, kemudian MgO, kemudian MnO 6,0%, kemudian Fe dan B 0,7% ya sahabat tani. Menurut komposisi ya sahabat tani, pupuk ini sudah dilengkapi asam humat dan unsur hara makro, bebas klorida atau Cl, tidak bersifat asam, serta tidak menyebabkan plasmolisis ya sahabat tani atau kebocoran dinding sel. Jadi bagi sahabat tani di sini yang tanamannya hortikultura dan berpotensi ada antraknosnya ya sahabat tani, black calcium insya Allah cocok diaplikasikan, dan selain itu juga cocok untuk tanaman pangan dan perkebunan. Kemudian yang ketiga adalah kalsium super cap tawon. Pupuk ini bisa juga disebut pupuk pembenah tanah karena memiliki kandungan atau komposisi yang tinggi, yaitu kalsium karbonat atau CaCO sebesar 98%, kalsium oksida atau CaO sebesar 55%, magnesium karbonat atau MgCO sebesar 23%, dan magnesium oksida atau MgO sebesar 11%. Pupuk ini dapat larut dalam air ya sahabat tani, sehingga dapat diaplikasikan dengan sistem foliar application atau aplikasi melalui daun ya sahabat tani, dengan dosis 2 gram per liter air untuk penyemprotan dan 10 gram per liter air untuk pengocoran. Dan yang keempat sahabat tani adalah pupuk kalsium amonium nitrat atau lebih dikenal pupuk cantik. Kira-kira saya nggak tahu kenapa dikasih pupuk cantik ya sahabat tani, mungkin karena Anda semua di sini banyakan pria. Makanya dikasih nama cantik supaya sahabat tani semuanya di rumah di sini lebih banyak yang terpikat, mungkin ya seperti itu. Nah, pupuk ini memiliki kandungan unsur hara yaitu 27% nitrogen berbentuk amonium dan nitrat ya sahabat tani, dan 12% kalsium oksida. Kemudian yang kelima adalah pupuk kalsium nitrat atau CNG merek Pak Tani. Pupuk ini memiliki kandungan unsur nitrogen sebesar 15,5% dan kalsium oksida sebesar 26,5%. Pupuk ini juga larut dalam air sehingga pengaplikasiannya bisa juga melalui daun, dan menurut kemasannya sahabat tani, pupuk ini memiliki greenhouse grade sahabat tani, artinya cocok untuk sahabat tani yang pertaniannya menggunakan sistem greenhouse. Dan kebetulan saya punya nih di bawah sini ya sahabat tani, ini saya tunjukin. Nah, seperti ini ya sahabat tani. Nah, seperti ini.
Dan yang keenam adalah pupuk merek Kalnit. Pupuk ini kandungannya mirip-mirip dengan CNG Bak-Tani ya sahabat tani, yaitu nitrogen sebesar 15% dan kalsium oksida sebesar 25%. Pupuk ini juga larut dalam air sehingga bisa diaplikasikan melalui daun. Nah, mungkin sahabat tani di sini penasaran mana kira-kira yang lebih kami rekomendasikan, CNG Bak-Tani atau merek Kalnit? Jawabannya kembali lagi soal harga ya sahabat tani. Pilihlah yang harganya lebih murah. Dan kemarin kebetulan saya beli CNG karena memang di sini nggak ada merek Kalnit. Ya kira-kira seandainya ada mungkin saya bisa pertimbangkan kira-kira mana yang lebih murah antara CNG kah atau merek Kalnit kah. Kira-kira kalau lebih murah saya beli yang lebih murah gitu ya sahabat tani. Jadi ada 6 pupuk kalsium yang saya jelaskan dalam video ini ya sahabat tani. Tapi mungkin sebetulnya masih banyak lagi pupuk lain. Pupuk dengan merek lain ya sahabat tani yang belum disebutkan, misalnya merek Suryakal dengan kandungan kalsium yang tinggi ya sahabat tani, kemudian mereknya Nutrisi juga, dan masih banyak lagi ya sahabat tani. Tetapi insya Allah pada kesempatan selanjutnya kita akan bahas dan review masing-masing pupuk ya sahabat tani. Makanya dukung terus channel ini dengan berikan jempol ketika sahabat tani suka dengan video ini atau channel ini juga, dan komen juga supaya kita dapat sama-sama belajar ya sahabat tani dan saling membantu pembelajaran juga, dan bagikan video ini supaya makin banyak petani lain yang dapat ilmunya. Dan di samping sini juga sahabat tani saya punya 2 video rekomendasi untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan sahabat tani semuanya tambah banyak lagi. Tonton ya sahabat tani, dan terima kasih sudah nonton. Saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.